Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhari Saputra dengan NIM 2304010110004 dari kelas IF 701. Mata kuliah yang saya ambil adalah pemrograman bergerak dengan dosen pengajar Bapak Andi Aspin M Surati Eskom MT. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Android yang saya buat menggunakan Android Studio, sekaligus menjelaskan source code dan fungsi-fungsi yang digunakan sesuai materi sesi 1 sampai sesi 5. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi pendataan mahasiswa menggunakan database SQLite database. Pada awal video ini saya akan memperlihatkan tampilan aplikasi terlebih dahulu. Di sini terdapat judul data mahasiswa. Kemudian terdapat beberapa komponen input seperti nama, NIM, kelas, dan password. Lalu terdapat pilihan jenis kelamin menggunakan radio button. Kemudian terdapat pilihan hobi menggunakan checkbox. Di bagian bawah terdapat gambar logo dan dua tombol, yaitu tombol simpan dan tombol lihat data. Sekarang saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasinya. Saya masukkan nama mahasiswa, misalnya Jauhari Saputra. Kemudian saya isi NIM 2304010110004, lalu kelas IF 701. Selanjutnya saya isi password. Pada bagian jenis kelamin saya pilih laki-laki, kemudian pada hobi saya pilih coding dan gaming. Setelah itu saya tekan tombol simpan. Dan di sini muncul pesan data berhasil disimpan. Artinya data berhasil masuk ke database SQLite. Selanjutnya saya tekan tombol lihat data. Di halaman ini tampil seluruh data mahasiswa yang sudah tersimpan, termasuk nama, NIM, kelas, password, jenis kelamin, dan hobi. Berikut saya akan menjelaskan source code aplikasi yang telah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan file activity main.xml. File ini gunakan untuk membuat tampilan antarmuka aplikasi atau user interface. Di bagian paling atas saya menggunakan scroll view. Fungsinya agar tampilan bisa di-scroll ke bawah ketika layar tidak cukup ditampilkan seluruh komponen. Di dalam scroll view saya menggunakan linear layout dengan orientation vertikal. Artinya semua komponen ditampilkan secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian saya menggunakan text view untuk menampilkan judul aplikasi, yaitu data mahasiswa. Selanjutnya saya menggunakan beberapa edit text. Edit text pertama digunakan untuk input nama mahasiswa. ID yang digunakan adalah @nama. Edit text kedua digunakan untuk input NIM dengan ID @NIM. Edit text ketiga digunakan untuk input kelas dengan ID @kelas. Kemudian saya juga menggunakan edit text password dengan input tipe text password, sehingga teks password disembunyikan saat diketik. Berikutnya, saya menggunakan radio group dan radio button. Radio group digunakan untuk mengelompokkan pilihan jenis kelamin agar hanya satu pilihan yang bisa dipilih. Radio button RB laki-laki digunakan untuk pilihan laki-laki. Radio button RB perempuan digunakan untuk pilihan perempuan. Selanjutnya, saya menggunakan beberapa checkbox. Checkbox digunakan agar pengguna dapat memilih lebih dari satu hobi sekaligus. Checkbox pertama digunakan untuk hobi coding. Checkbox kedua digunakan untuk hobi gaming. Checkbox ketiga digunakan untuk hobi menonton. Kemudian saya menggunakan image view untuk menampilkan gambar logo aplikasi. Ini disimpan di drawable. Di bagian bawah saya menggunakan dua button.
Button pertama adalah btn simpan untuk menyimpan data ke database. Button kedua adalah btn lihat untuk membuka halaman daftar mahasiswa. Berikutnya saya akan menjelaskan file main.activity.java. File main.activity.java merupakan activity utama aplikasi yang mengatur logika program. Pada bagian atas saya melakukan deklarasi komponen seperti edit text, button, radio button, checkbox, dan database helper. Kemudian pada method onCreate saya menggunakan setContentView untuk menghubungkan activity dengan layout activity main.xml. Setelah itu saya menggunakan findView by ID untuk mengambil komponen berdasarkan ID yang ada di XML. Contohnya, add nama sama dengan findView by ID r.id add nama. Kode ini digunakan untuk menghubungkan variabel add nama dengan komponen edit text bernama add nama pada XML. Hal yang sama juga dilakukan pada tombol radio button, checkbox, dan lainnya. Kemudian saya membuat objek database menggunakan db sama dengan new database helper this. Kode ini digunakan agar activity dapat terhubung dengan SQLite database. Selanjutnya saya menjelaskan proses tombol simpan. Saya menggunakan set onClick listener pada btn simpan. Artinya ketika tombol ditekan, maka program akan menjalankan proses penyimpanan data. Di dalamnya saya mengambil isi edit text menggunakan getText2String. Contohnya, string nama sama dengan add nama.getText2String. Kode ini digunakan untuk mengambil input nama dari pengguna. Kemudian pada bagian gender saya menggunakan pengecekan radio button. Jika RB laki-laki dipilih maka nilai gender menjadi laki-laki. Jika RB perempuan dipilih maka nilai gender menjadi perempuan. Pada bagian hobi saya menggunakan pengecekan checkbox. Jika coding dipilih maka string hobi akan ditambah kata coding. Jika gaming dipilih maka hobi ditambah gaming. Jika menonton dipilih maka hobi ditambah menonton. Setelah semua data diambil, saya memanggil metode insetData. Metode ini digunakan untuk menyimpan data ke database SQLite. Jika berhasil, maka akan muncul toast dengan pesan data berhasil disimpan. Jika gagal, maka muncul pesan gagal simpan data. Berikutnya pada tombol lihat data saya menggunakan intent. Kode start activity digunakan untuk berpindah halaman dari main activity ke list mahasiswa activity. Selanjutnya saya akan menjelaskan file database helper.java. File ini digunakan untuk mengatur database SQLite. Kelas database helper merupakan turunan dari SQLite Open Helper. Pada metode onCreate, saya membuat tabel mahasiswa menggunakan perintah SQL create table. Di dalam tabel terdapat kolom ID, nama, NIM, kelas, password, gender, dan hobi. Kemudian saya membuat metode insetData. Metode ini digunakan untuk menyimpan data ke database menggunakan content value. Content values berfungsi untuk memasukkan data ke masing-masing kolom database. Lalu saya menggunakan db insert table name null cp.
Selanjutnya saya memiliki metode getAllData. Metode ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari database menggunakan query select. Kemudian terdapat metode update data untuk mengubah data. Dan metode delete data untuk menghapus data berdasarkan ID. Berikutnya saya akan menjelaskan file list mahasiswa activity.japa. File ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan di database. Pada activity ini saya menggunakan list view untuk menampilkan daftar data. Kemudian saya mengambil data dari database menggunakan kursor. Kursor digunakan untuk membaca data hasil query SQLite. Selanjutnya, data dimasukkan ke dalam array list. Setelah itu, saya menggunakan array adapter untuk menampilkan data ke list view. Jadi, seluruh data mahasiswa dapat tampil dalam bentuk daftar. Dari aplikasi ini, saya telah menerapkan materi pembelajaran sesi 1 sampai 5, yaitu pembuatan project Android, penggunaan activity dan intent, penggunaan layout XML, penggunaan komponen user interface seperti text view, edit text, button, radio button, checkbox, image view, dan list view, serta penggunaan SQLite database untuk menyimpan data. Selain materi utama dari sesi 1 sampai 5, saya menambahkan beberapa pengembangan sendiri seperti penggunaan SQLite database. Kemudian demikian untuk penjelasan dan demonstrasi aplikasi Android yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.